Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat hari ini ya. Iya, sebagai persiapan PAS, kita akan review lagi materi-materi yang akan menjadi bahan PAS. Umi harapkan kalian sudah membaca terlebih dahulu kisi-kisi yang telah di-upload di course ini. Untuk PAS akan ada 5 bab yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang iman kepada hari akhir. Tentang iman kepada hari akhir akan ada 4 soal yang berkaitan dengan bab ini, yaitu tentang tanda-tanda kiamat, baik kiamat sugro maupun kubro, dan tentang tahapan atau fase hari akhir. Tentang tanda-tanda kiamat itu adalah hadis-hadis yang berkaitan, cukup banyak hadis yang telah disampaikan di bab ini. Baik kita review bersama. Yang pertama hadis tentang tanda kiamat kecil, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 80 yang berbunyi inna min asyratis saati ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinahan. Jadi dari hadis ini kesimpulannya tanda kiamat kecil adalah ketika sudah banyak kebodohan, ilmu agama diangkat oleh Allah. Maksudnya banyak orang yang sudah tidak mempelajari ilmu agama sehingga ilmu agama itu tidak ada di muka bumi. Sehingga yang ada adalah orang-orang yang jahil atau yang bodoh terhadap agama. Kemudian Homer merajalela sehingga dianggap halal atau sudah lazim gitu ya. Dan juga banyaknya perzinahan. Kemudian hadis yang kedua masih tentang tanda kiamat kecil. Hadis-hadis ini hampir sama redaksinya atau isinya, matannya ya. Namun perawinya berbeda. Yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan Tobroni. Bisa kita baca bersama. Hadisnya berbunyi sayakunu fi akhir zamani khosfun wa qadfun wa mashun idza dhaharatil ma'arifun wal qainatu was tukhillatil khamru. Akan ada di akhir zaman penenggelaman bumi, artinya bumi banyak mengalami bencana, ya gempa bumi dan sebagainya, hujan batu dan pengubahan rupa. Rupa dari bumi, rupa dari makhluk gitu ya, sudah banyak berubah, banyak mengalami kerusakan. Ketika musik dan para penyanyi marak, serta ketika khamar dianggap halal. Hampir sama dengan hadis tadi ya. Kemudian hadis yang keduanya dari Bukhari dan Abu Dawud. Layakununna fi ummati aqwamun yastakhillunal khira wal hariri wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada pada umatku orang-orang yang akan menganggap halal zina, sutra, khamr, dan alat musik. Sutra di sini maksudnya untuk laki-laki ya, karena Rasulullah melarang laki-laki untuk menggunakan sutra. Jadi ketika sudah dianggap wajar atau halal, sutra maksudnya hal yang haram dianggap halal oleh para laki-laki, maka itu tanda kiamat kecil. Kesimpulannya banyaknya gempa bumi, pengubahan rupa, maraknya musik dan penyanyi menganggap halal sutra dan musik. Musik itu maksudnya musik-musik yang mengundang maksiat gitu ya. Itu sudah dianggap wajar atau halal, dibolehkan gitu. Kemudian hadis berikutnya tanda kiamat kecil adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kesimpulannya adalah perbandingan antara pria dan wanita itu 1:50 ya. Jadi lebih banyak wanita dibanding pria. Hadisnya berbunyi inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yaksurul jahlu wa yaksurul zina wa yaksura syurbul khamri wa yakilla
wa yakillar rijal wa yaksuran nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan muncul, perzinahan merajalela, minuman keras merebak luas, kaum pria sedikit dan kaum wanita banyak, hingga 50 orang wanita memiliki satu orang laki-laki yang menanggung urusan mereka. Jadi banyak sekali wanita yang diurus oleh satu laki-laki. Ketika laki-laki banyak yang sudah tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Barangkali ini juga sudah sebagiannya terjadi ya di zaman ini. Kemudian tanda kiamat kecil berikutnya, hadis Imam Bukhari menerangkan tentang proses terangkatnya ilmu. Ya, hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman takhadan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dengan mengambilnya dari para hamba, tetapi dengan mewafatkan para ulama, sampai bila tidak menyisakan satu orang pun. Maka manusia mengangkat pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, maka mereka tokoh-tokoh itu memberi fatwa tanpa dasar ilmu, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Ya, jadi hilangnya ilmu itu karena para ulama sudah wafat, sedangkan tidak banyak yang meneruskan menjadi ulama, sehingga para pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh ya, tidak berpengetahuan. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya adalah keluarnya para dajjal pendusta yang mengaku sebagai nabi. Hadisnya, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yaz'umuna annahu nabiyyun. Rawahu Abu Dawud. Akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Ya, nabi-nabi palsu bermunculan ya, sampai saat ini juga masih ada ya yang mengaku-ngaku nabi, baik perempuan maupun laki-laki. Banyak sekali nabi palsu sejak dari dulu ya, seperti Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah bin Khalid, Musailama Al-Kadzab, Sujah binti Haris, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, As-Saqafi. Kemudian kesini-sini banyak sekali juga ya yang mengaku nabi, seperti Lia Eden ya, dan lain-lain sebagainya. Al-Haris bin Said Al-Kadzab. Ya, itu tanda-tanda kiamat kecil. Hadis yang berikutnya adalah hadis tentang 6 tanda kiamat kecil menurut Rasulullah atau yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu wafatnya Nabi Muhammad, ya ini sudah terjadi, penaklukan Baitul Maqdis, wabah kematian atau amwas atau banyak sekali virus ya yang terjadi saat ini, melimpahnya harta, timbulnya fitnah di negeri Arab, terjadinya perdamaian antara Islam dan Nasrani. Ya, barangkali untuk tanda ini ada yang sudah terjadi, ada yang belum ya, seperti perdamaian antara Islam dan Nasrani saat ini masih terjadi pertikaian ya di mana-mana antara Islam dan Nasrani atau non-Muslim ini, baik orang-orang kafir, orang-orang musyrik maupun orang-orang munafik ya. Hadisnya cukup panjang, nanti bisa dibaca masing-masing. Kemudian hadis berikutnya adalah tentang tanda-tanda kiamat besar. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayat khasfun bil masyriq
wa khasfun bil maghrib, wa khasfun fi jaziratil Arab, wad dukhan, wad dabbah, wa ya'juj, wa ma'juj, wa tulu'u samsi min maghribiha, wa narun takhruju min qa'ri adabin tarhalun nas. Wa nuzulu Isa bin Maryam. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Ya, kalau yang sebelumnya kita bahas tentang tanda-tanda kiamat kecil, sekarang tanda kiamat besar. Menurut Rasulullah ada 10. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur. Yang kedua, penenggelaman permukaan bumi di barat. Yang ketiga, penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Yang keempat, keluarnya asap atau dukhon. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, keluarnya binatang besar atau dabbah, ya. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, serta turunnya Isa bin Maryam. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam tentang peristiwa-peristiwa ini ya. Allah yang Maha tahu. Penafsiran-penafsiran manusia itu sangat terbatas ya. Penenggelaman bumi di timur barangkali dengan nanti di akhir zaman akan terjadi bencana yang amat besar sehingga bumi sebagian-sebagian mengalami kehancuran. Kemudian seluruh permukaan bumi mengalami kehancuran, kemudian keluar Dajjal, keluar binatang-binatang dabbah, Ya'juj dan Ma'juj, ya, kemudian matahari terbit dari barat. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Dan yang terakhir adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam yang telah diangkat oleh Allah. Hadis berikutnya tentang angin yang sejuk yang mematikan kaum beriman. Ya, jadi ketika terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro, itu sebelum semua manusia itu meninggal, ya, semua manusia atau makhluk Allah yang ada di bumi ini mati, maka ada angin yang mematikan orang-orang yang beriman. Hadisnya berbunyi, Innallaha yab'asu rihan minal Yaman, alyanu minal harir, fala tada'u ahadan fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin illa qabadathu. Sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya atau mewafatkannya. Jadi sebelum hancurnya alam semesta itu seluruh orang-orang yang beriman mengalami wafat atau meninggal, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sehingga orang-orang beriman tersebut tidak menyaksikan huru-hara atau hancur leburnya alam semesta. Orang-orang yang kafir yang akan melihat atau menyaksikan begitu ngerinya alam semesta itu, ya, ketika langit digulung, ketika gunung-gunung berterbangan, ya, air bah meluap, seluruh alam semesta hancur lebur, ya. Orang-orang yang beriman diberi kasih sayang Allah tidak menyaksikan itu. Mereka telah mengalami kematian lebih dahulu, meskipun kadar keimanannya itu hanya sedikit di dalam hatinya. Ya, hadis berikutnya tentang munculnya Suwakotain yang menghancurkan Ka'bah. Ya, Abdullah bin Umar
berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Yukhribul Ka'bata dzussuwaiqatain minal jasati wa yaslubuha khilyataha wa yuharriduha min kiswataha walaka anni anduru ilaih usayli'a afaidi'a yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi." Ka'bah akan dihancurkan oleh Suwakotain dari Habasyah atau Ethiopia. Perhiasannya akan dilepas, kiswahnya akan dibuka. Seakan-akan aku melihatnya agak botak, agak bengkok tulang betisnya. Ia memukul Ka'bah dengan sekop dan cangkulnya. Ya, banyak yang menafsirkan tentang Suwakotain ini seorang manusia ya, atau makhluk yang berasal dari Ethiopia, orang yang berkulit hitam yang nanti pada hari akhir itu akan menghancurkan Ka'bah. Tanda-tandanya disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, itu tadi adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kiamat sugro maupun kubro. Yang terakhir adalah tentang fase akhirat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa tahapan dari alam dunia ini sampai nanti berakhir kekal surga atau neraka. Yang pertama, alam dunia. Setelah manusia wafat maka akan masuk alam kubur. Kemudian akan ditiup sangkakala sehingga hari kiamat itu datang. Kemudian akan ditiup sangkakala lagi oleh malaikat Israfil sehingga semua makhluk itu bangkit kembali atau hari kebangkitan atau yaumul ba'as. Kemudian akan ada syafaat dari Rasulullah bagi orang-orang yang beriman. Manusia saat itu digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul hasr. Ya, setelah hari kebangkitan, manusia dikumpulkan di yaumul hasr, di padang yang sangat luas tak bertepi. Manusia saat itu dalam keadaan yang bingung, panik, ya, mengharapkan pertolongan. Hanya orang-orang yang beriman yang diberi syafaat atau pertolongan oleh Rasulullah. Saat itu matahari berada di atas kepala seolah-olah ya, sehingga manusia atau makhluk itu berkeringat bercucuran sampai keringatnya itu menjadi lautan. Manusia yang tidak beriman itu berenang di keringat manusia itu sendiri. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman diberi syafaat oleh Allah sehingga mereka bisa mencicipi telaga Kausar ya, telaga yang sangat jernih, sangat harum, sangat sejuk ya airnya. Ketika diminum itu akan menghilangkan dahaga yang diderita berpuluh-puluh tahun. Seperti itu. Kemudian manusia akan dihisab amalannya atau yaumul hisab ya, dihitung. Kemudian turunlah kitab catatan amal manusia masing-masing dari Lauh Mahfuz turun kepada pemiliknya, tidak akan salah yang dituju. Di sana sudah lengkap catatan manusia, kemudian ditimbang amalannya, yaumul mizan. Antara satu tahapan ke tahapan yang lain itu memerlukan waktu yang berpuluh-puluh ribu tahun ya, 50.000 tahun, sehingga waktu yang sangat lama antara satu tahapan ke tahapan yang lain. Setelah yaumul mizan, maka manusia yang beriman akan tadi bisa menikmati haud atau telaga Kausar yang timbangan amalnya lebih berat ya daripada timbangan dosanya.
kemudian manusia melewati ujian-ujian ya, ujian bagi orang-orang yang tidak beriman ya, yang kafir, yang musyrik, yang durhaka ya, itu mengalami ujian dari Allah yang sangat-sangat berat yang diderita sampai berpuluh-puluh ribu tahun lamanya gitu ya. Mereka tidak mati tetapi menderita selama di proses yaumul akhir ini. Kemudian akan ditentukan manusia akan melewati jembatan Sirat ya, Sirotol Mustaqim yang seolah-olah jembatan itu ibarat rambut dibelah 7 ya. Jadi jalan yang sangat kecil, yang sangat licin, yang sulit untuk dilalui kecuali oleh orang-orang yang beriman. Yang di bawahnya adalah neraka yang menyala-nyala, yang apinya siap untuk menarik kaki orang yang melewati jembatan itu. Maka orang-orang yang tidak beriman atau yang kafir akan masuk ke dalam neraka yang sudah disediakan untuk mereka. Mereka tidak berhasil melewati jembatan itu, akhirnya masuk ke neraka. Sedangkan orang yang beriman yang bisa melewati jembatan itu akan masuk ke surga. Surga dan neraka itu memiliki tingkatan yang banyak ya, ada 7 disebutkan dalam hadis yang sahih, tingkatan surga dan tingkatan neraka. Tingkatan tersebut sesuai dengan amalan masing-masing. Tingkatan neraka yang paling ringan sekalipun itu siksaan yang sangat-sangat menyedihkan ya, yang ketika kulit terkelupas itu akan kembali lagi menjadi kulit yang baru, akan disiksa lagi dan akan lebih terasa sakit dibanding kulit yang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai akhir, sampai tidak berakhir ya, sampai kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan orang yang di surga atau orang beriman yang diberi balasan surga itu adalah mereka yang di dunianya beramal soleh ya, senantiasa patuh kepada perintah Allah. Surga yang paling bawah ya, atau yang paling ringan sekalipun itu surga yang penuh dengan kenikmatan ya, yang penduduknya atau penduduk surganya bisa saling berkunjung dengan penduduk surga yang lain. Mereka bercerita tentang kehidupan di dunia. Penghuni surga tidak akan tua selama-lamanya ya, mereka akan kembali muda dan akan bertemu dengan bidadari bagi muslim ya atau mukmin, dan bidadara bagi seorang muslimat atau mukminat ya. Itu tentang fase-fase di akhirat yang mudah-mudahan bisa difahami secara umum. Sebenarnya fase ini terdiri dari yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, yaumus yaumul mahsyar atau hari padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, hari penghisaban, yaumul mizan, hari penghitungan, kemudian eh, yaumus sirat atau hari melewati jembatan Siratal Mustaqim, dan akhirnya ke pemberhentian yang terakhir yaitu surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.